dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah syukur kami haturkan kehadiratmu Allah Bapa di surga atas segala penyertaan dan bimbinganmu kepada kami semua dari tadi hingga saat ini. Selamat pagi adik-adik. Mari kita lanjutkan kembali tentang proses pembelajaran kita sambung dari minggu lalu, dan ini hari kita membicarakan tentang materi suara hati. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti yang adik lihat di papan tulis, di mana pertama itu peserta didik mampu membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati untuk bertindak secara benar dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu memilih sikap disiplin, mampu melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, menuliskan doa, atau menuliskan puisi tentang suara hati untuk dapat bertindak secara benar dan tepat. Di antara adik-adik, siapa yang biasa menyontek atau sering menyontek atau yang suka menyontek pada saat ujian atau pada saat ulangan? Coba adik-adik secara jujur untuk sportif untuk menyampaikan. Ya, baik adik-adik, terima kasih. Adik-adik ini jujur untuk menyatakan bagaimana adik-adik ini berbuat atau bertindak baik yang benar maupun yang salah. Baik adik-adik, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti kita itu. Sekarang kita perhatikan yang sudah dipampangkan, pengertian hati nurani. Tadi Ibu sampaikan bahwa hati nurani itu dapat diartikan secara luas dan juga dapat diartikan secara sempit. Hati nurani secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Apa maksudnya pengertian atau arti hati nurani secara sempit, luas di sini? Artinya adik, kita sudah memiliki suara hati di dalam diri kita masing-masing. Sering dikatakan bahwa suara hati ini merupakan undang-undang pribadi, dan suara hati ini yang merupakan undang-undang pribadi itu sudah ada, sudah tumbuh dan berkembang setiap kesempatan di dalam hati manusia. Dan suara hati itu yang merupakan undang-undang pribadi setiap manusia itu sudah ada sejak di dalam kandungan ibu, sehingga dikatakan bahwa suara hati ini bukan merupakan suatu hadiah, bukan merupakan suatu undang-undang karena prestasi atau karena kehebatan, tetapi undang-undang yang sudah diberikan oleh Allah sendiri sejak manusia itu ada di dunia ini, dan malahan sementara kita masih di dalam kandungan ibu. Itu sudah ada, suara hati itu sudah ada, tinggal dia suara hati itu dia berkembang dan selalu bertumbuh di dalam diri kita masing-masing. Itu arti suara hati secara luas. Terus arti yang kedua, hati nurani secara sempit. Hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Ya, artinya suara hati itu atau undang-undang itu sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita gunakan suara hati itu untuk kita bertindak, untuk kita berbuat, untuk kita berpikir, baik berpikir yang benar maupun berpikir yang salah atau keliru. Berarti kita gunakan sudah itu suara hati yang sudah ada di dalam diri kita dalam suatu situasi yang konkret atau nyata. Contohnya tadi saya lemparkan sebuah pertanyaan untuk adik-adik. Siapa yang sering menyontek atau melihat catatan pada saat adik ikut ujian atau
pada saat ulangan. Tadi ada yang angkat tangan, saya sering nyontek, saya suka melihat catatan. Itu yang merupakan bagaimana suara hati adik-adik ini kita gunakan dalam bertindak, dalam berbuat. Sekalipun suara hati itu kita gunakan, kita pakai dalam hal yang benar ataupun dalam hal yang salah. Tetapi kita sudah pakai, kita punya suara hati. Ini yang dimaksudkan arti suara hati secara sempit. Berarti suara hati yang sudah ada di dalam diri kita itu kita gunakan untuk kita berbuat, untuk kita bertindak. Sekalipun nanti kita berbuat yang salah. Kalau kita berbuat yang salah, itu artinya suara hati kita itu bertindak keliru. Atau bisa dikatakan suara hati kita itu bertindak salah. Tetapi bersyukur kalau kita gunakan atau kita pakai suara hati kita itu untuk berbuat yang benar. Berarti suara hati kita itu adalah pasti dan benar. Karena tidak selamanya pikiran kita selalu berpikir tentang yang baik. Nah, tadi saya sudah jelaskan dari segi benar tidaknya suara hati. Ada suara hati yang benar, ada suara hati yang salah atau tidak benar. Ya. Hati nurani yang benar jika kata hati kita itu cocok dengan norma objektif. Dari segi pasti tidaknya suara hati, di mana hati nurani yang pasti, artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Tidak keliru. Benar saya keliru. Contoh, benar saya keliru. Semua soal yang ibu keluarkan untuk ujian itu adalah soal-soal yang ibu pernah berikan pada saat ulangan. Saya memang. Nah, ini namanya hati nurani yang pasti. Terus yang berikut, hati nurani yang bimbang. Artinya masih ada keraguan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kadang-kadang adik-adik ini coret lagi. Saya pilih A, coret lagi. Saya pikir B, tidak, A kembali. Ini namanya hati yang bimbang, ragu, karena tidak ada kepastian. Terus yang berikut, di mana suara hati itu merupakan pedoman yang dapat dipegang. Ingat adik-adik, suara hati itu tadi ibu sampaikan bahwa suara hati itu merupakan undang-undang. Undang-undang itu merupakan pedoman. Setelah tadi adik-adik mendengar materi tentang suara hati, berarti betapa pentingnya suara hati untuk dalam kehidupan manusia. Maka saya minta adik-adik ini duduk dalam bentuk kelompok. Silakan. Syukur juga kalau di antara adik-adik yang hadir ini ada yang sebagai anak. Ya, baik. Rintihan hati seorang anak tiri ini, adik baca, dan untuk mengalaminya coba buka buku halaman 47. Ya. Halaman 47. Ya, saya bagikan tanggapan pertama itu kelompok 1. Silakan. Saya berikan waktu. Silakan. Saya tidak suka sebagai anak tiri karena kasih sayangnya tidak sama dengan orang tua kandung saya. Itu kasih sayang dari Orang pihak tua, mana? Dari mama atau bapak? Seperti mama saya sudah meninggal dan bapak saya mau kawin lagi, pasti mama kalau saya itu tidak terlalu sayang saya dan sekelilingnya seperti mama kandung saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan. Saya mau menanggapi apa yang tadi Nona bilang kalau terkadang dengan mendapat pokoknya bapak nikah lagi kasih sayangnya akan berbeda, tapi kan tidak semua orang begitu. Terkadang kalau dapat mama yang dengan hati yang baik pasti bisa menyayangi kita seperti kasih sayang ibu kandung. Jadi menurut saya begitu. Ya.
Terima kasih Ellen Kota. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah merefleksikan dan merenungkan sesuai dengan pengalaman adik-adik di mana Nona Ellen Kota dia mama baik. Kasih sayangnya tidak berbeda dengan anak kandungnya, tetapi Nona Benu memiliki pengalaman yang baik, yang buruk, di mana mama tirinya itu memberikan kasih sayang yang berbeda antara anak kandung dengan anak tiri. Baik artinya seorang hati yang memberikan sesuatu pasti pasti. Memang seorang hati itu boleh menurut saya yang saya alami. Oh, seorang hati itu baik sekali itu menurut saya. Baik. Mungkin itu saja adik-adik pembelajaran kita pada ke depan minggu depan adik kita akan bertemu lagi dalam proses pembelajaran kita, yaitu kita berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan juga saya berikan satu refleksi untuk adik-adik untuk mengungkapkan tulis dalam buku atau kertas, mengungkapkan pengalaman adik-adik pada saat ada di rumah, pada saat ada di jalan, dan setibanya di sekolah. Dan saya akan minta minggu depan sebelum kita mulai kegiatan kita selanjutnya tulis. Terus sampai di sini adik-adik kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan mari kita tutup dengan sebuah doa. Dan sebelum kita berdoa, saya kembalikan posisi tempat duduk. Bapa, dan Roh Kudus. Puji dan syukur karena Tuhan karena kami dari pembelajaran dari sebentar kami beristirahat dan kami akan